Naruto True Martial World, Bab 170. Judul, kamu pasti pernah menjadi pembawa gerobak di masa lalu kan? Ini konyol. Anggota Angkatan Darat Suanwu ini, yang memiliki pikiran bodoh tetapi anggota badan yang berkembang dengan baik, bahkan tidak dapat mengangkat panah primal, apalagi menusuknya ke dinding. Seorang kultivator Jin Longwei mentransmisikan suaranya dengan lembut. Sejak mereka datang ke kota surgawi Tai'ah, mereka merasa sulit untuk menangani pelatihan setelah pelatihan. Pelatihannya terlalu sulit. Bagaimanapun, ini adalah hari pertama pelatihan formal mereka sejak mereka datang ke kota Tai'ah Divine. Kedepannya, mereka akan terus menjalani pelatihan serupa. Jika mereka tidak bisa menerimanya, hasilnya akan menyedihkan. Sekelompok anggota Suanwu Army, setelah berteriak selama sekitar 15 menit, jatuh ke tanah satu persatu, dengan wajah membengkak. Lidah mereka keluar dari mulut mereka. Mereka benar-benar lelah. Bisakah kamu bangun atau tidak? Pria botak itu mengejek. Mendengar kata-kata bangun, mereka semua merasa malu. Tabu bagi pria untuk dikatakan tidak bisa bangkit. Tapi sekarang, mereka tidak punya cara untuk membalas. Aku belum pernah melihat orang yang begitu lemah. Awalnya, aku pikir kamu tidak akan bisa memasukkannya, tapi sekarang, kamu bahkan tidak bisa mengangkatnya. Karena kamu tidak bisa bangun, lalu apa gunanya menyimpannya? Kamu mungkin juga mengebiri diri sendiri dan menjadi seorang wanita. Kata-kata pria botak itu sangat berbisa. Anggota Angkatan Darat Suanwu yang telah melangkah maju ingin menggali ke dalam tanah dan menyembunyikan diri. Itu terlalu memalukan. Mereka tidak pernah malu sepanjang hidup mereka. Seorang pemuda berkata dengan sedikit ketidakpuasan, Instruktur Qin, bukannya kita tidak bisa mengangkatnya, tapi primal arrow ini terlalu berat. Instruktur Qin, kamu mungkin bisa melakukannya dengan mudah, tapi kita masih muda, kita baru saja menghabiskan 2 jam di Wilderness Divine Hall dan melompat katak sambil menahan beban. Energi kita belum pulih sepenuhnya. Beri kita waktu. Setelah kita memulihkan energi kita, mengangkat primal arrow ini tidak akan sulit. Yang tersirat, pemuda itu menyiratkan bahwa pria botak itu menggunakan usianya untuk melawan mereka, memaksa mereka untuk melakukan tugas yang mustahil. Setelah mendengar kata-kata pemuda itu, pria botak itu memberikan tatapan dingin yang sulit dideteksi. Oh, betulkah? Pemuda itu segera tutup mulut dengan jawaban itu. Dia tidak berani menatap pria botak itu. Belakangan ini, semua orang tahu tentang sikap busuk pria botak itu. Tapi dia sangat kuat. Dia telah menangani primal arrow seperti sumpit. Meskipun para pemuda ini sombong, di hadapan pria botak itu, tidak ada dari mereka yang berani menunjukkan amarah. Diam-diam, semuanya memanggil pria botak itu Botakin. Kamu, keluar. Pria botak itu menunjuk ke arah Zhou Kui. Mata Zhou Kui berbinar. Untuk Botakin memanggilnya, itu wajar untuk menggunakannya sebagai model demonstratif. Jantung Zhou Kui berdegup kencang. Ini membuktikan bahwa Botakin menghargainya. Inilah waktunya untuk bersinar. Dia pasti tidak bisa gagal. Zhou Kui mengepalkan tinjunya dan keluar dari pasukan. Zhou Kui tidak menyangka memindahkan primal arrow sesulit itu. Dia ingin para pengikutnya mencobanya, tetapi melihat anak buahnya gagal mengangkatnya, Zhou Kui juga menjadi sadar akan kesulitannya. Di antara anak laki-lakinya, beberapa dari mereka cukup kuat. Meskipun Zhou Kui lebih kuat dari mereka, dia tidak memiliki kekuatan yang konyol. Oleh karena itu, Zhou Kui membuat pilihan cerdas untuk terus memulihkan Yuan Qing-nya. Melihat Zhou Kui melangkah maju, anak-anak tentara Suanwu yang nakal itu menyala. Zhou Kui adalah kakak mereka dan merupakan yang terkuat di antara mereka. Mereka tidak bisa melakukannya, tetapi Zhou Kui bisa. Jika Zhou Kui berhasil melakukannya, mereka juga akan mendapatkan harga diri. Setidaknya seseorang dari tentara Suanwu dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang laki-laki. Tapi sebelum Zhou Kui bisa melakukan apapun, pria botak itu menunjuk orang lain. Dan kamu juga, orang-orang mengikuti jari Botakin, dan orang itu tidak lain adalah Yi Yun. Tidak ada yang terkejut saat Botakin menunjukkan Yi Yun. Selama lompatan katak, Yi Yun telah melampaui Zhou Kui dan dia saat ini menjadi pusat perhatian. Bahkan ada beberapa anggota tentara Suanwu yang sangat percaya diri tentang Zhou Kui, merasa Zhou Kui mungkin kalah dari Yi Yun. Pria botak itu melirik Yi Yun dengan penuh arti, "Nak, keluarlah." Kesenjangan antara Zhou Kui dan Yi Yun cukup jelas. Zhou Kui memiliki tinggi yang hampir sama dengan pria botak itu. Dia bahkan lebih besar dari pria botak. Di sisi lain, Yi Yun masih terlihat seperti anak berusia 12 tahun. Dibandingkan dengan primal arrow sepanjang 4 meter, 3 Yi Yun bersama-sama hanya akan menjadi 1 kaki lebih panjang dari poros primal arrow. Yi Yun tidak berdaya tentang masalah tinggi badannya. Anak-anak dari hutan belantara yang luas tumbuh lebih tinggi kemudian karena nutrisi mereka tidak dapat mencukupi. Sekarang, Yi Yun akhirnya cocok dengan tingkat gizinya.
Setiap pagi ketika dia bangun, dia bisa merasakan persendiannya retak. Itu membuktikan bahwa tubuhnya tumbuh. Tapi tumbuh tinggi butuh waktu. Untuk tumbuh dewasa, seorang anak laki-laki membutuhkan waktu sekitar 2-3 tahun. Yiyun keluar dari pasukan dan berjalan menuju kotak logam besar. Batang panah setebal lengan orang dewasa hanya bisa diangkat oleh Yiyun menggunakan 2 tangan, atau dia bahkan tidak bisa menjaga keseimbangannya. Melirik pria botak itu, Yiyun melihat ada bakat aneh di mata pria botak itu. Zhou Kui melirik Yiyun. Dia memompa dirinya sendiri. Kali ini, aku tidak bisa mempermalukan diri sendiri. Kakak Kui, pergi. Saudara Kui, tusuk tanpa ampun. Saudara-saudara dari tentara Xuanwu bersorak dengan keras. Zhou Kui menggulung lengan bajunya dan setelah meregangkan punggungnya dan melonggarkan kaki dan lehernya, dia menyelesaikan pemanasan persiapannya. Setelah itu, Zhou Kui mengambil posisi kuda dan menggunakan kedua tangannya untuk mengangkat ekor primal arrow. Dengan pinggulnya, semua ototnya mengembang. Bangunkan untukku, Zhou Kui berteriak keras, dan dia mengangkat salah satu ujung panah primal dan meletakkannya di pundaknya. Setelah itu, Zhou Kui meletakkan ujung lain dari panah di sudut kotak logam. Tubuhnya meluncur di sepanjang batang panah sejauh 2 meter, menempatkan bahunya di tengah batang panah. Dengan itu, dia mengangkat primal arrow. Kakak Kui, bagus. Setelah melihat pemandangan ini, anggota Xuanwu Army memerah karena kegembiraan, seolah-olah mereka baru saja makan afrodisiak. Zhou Kui adalah orang pertama yang mengangkat primal arrow. Masukkan, masukkan, sekelompok hewan itu berteriak dengan keras. Dengan kekuatan yang meledak, Zhou Kui membawa primal arrow dan bergegas menuju dinding tungsten ungu dengan langkah besar. Dia seperti banteng liar yang maju ke depan. Sial, sebuah dentuman logam terdengar, dan primal arrow menabrak dinding logam dengan keras. Itu bergetar di lengan dan bahu Zhou Kui saat mereka mati rasa. Bahunya terasa seperti hancur. Sebelumnya, lelaki botak itu mengatakan tungsten ungu itu lembut. Berpikir tentang itu, Zhou Kui ingin mengutuk. Bagaimana tungsten ungu itu lembut? Jika ya, bagaimana mungkin tubuhnya yang terlatih lama hampir hancur karena tabrakan itu? Tapi, hasilnya oke. Dia masih berhasil menancapkan primal arrow ini ke dinding tungsten ungu dengan susah payah. Sekitar setengah kepala panah tertanam di dalam dinding logam dengan kedalaman sekitar setengah kaki. Tapi kedalaman ini tidak cukup untuk menahan primal arrow dengan kuat di dalam dinding logam. Saat Zhou Kui melonggarkan cengkeramannya, primal arrow terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Ding-dang, panah primal jatuh dengan keras di tanah sekolah, menyebabkan getaran, menunjukkan berat yang menakutkan. Saudara Kui adalah pria sejati. Orang-orang dari tentara Xuanwu sangat bersemangat. Meski tidak stabil, itu tetap disisipkan. Zhou Kui adalah orang pertama yang mengangkat primal arrow, dan orang yang meninggalkan bekas di dinding tungsten ungu. Tapi tetap saja, Zhou Kui mengerutkan kening. Dia tidak senang dengan hasilnya. Pria botak itu dengan santai melemparkannya dan primal arrow menancap dengan stabil. Ketika sampai padanya, dia merasa sulit untuk memasukkannya saja. Zhou Kui tanpa berpikir melihat ke arah Botakin, menunggu evaluasi Botakin. Botakin tersenyum dan berkata dengan ramah kepada Zhou Kui, tidak buruk. Cara kamu mengangkat tiang logam sangat mahir. Kamu tahu untuk mengangkat salah satu ujungnya terlebih dahulu, geser bahu kamu ke atas, lalu angkat tiang logam. Melakukannya dengan cara ini benar-benar menghemat banyak energi. Aku berkata, kamu pasti pernah menjadi pembawa gerobak kan? Saat Botakin mengucapkan paruh pertama, Zhou Kui masih merasa dipuji, tetapi setengah kata terakhirnya membuat Zhou Kui tersedak. Pengangkut gerobak, Zhou Kui membutuhkan waktu beberapa saat sebelum menyadari apa yang dimaksud Botakin. Dia mengejek posenya yang biasa digunakan untuk memasukkan primal arrow. Primal arrow mirip dengan tombak. Saat melatih serangan kamu dengan tombak, kamu akan menusuk sambil membawanya di tanganmu. Siapa yang akan mengangkat tombak dengan bahunya untuk ditusuk? Hasilnya telah terkoyak oleh evaluasi Botakin. Aku, Zhou Kui merasa sedih, tapi dia tidak bisa membantah sepenuhnya. Pada saat ini, pria botak itu menoleh ke arah Yiyun, kamu, cobalah. Botakin telah memperhatikan Yiyun. Harapan Botakin tinggi. Setelah bertahun-tahun di kota Tai Surgawi, Botakin telah melihat banyak jenius sejati. Tapi kali ini, dari 100 orang dari negara bagian Hejing, Botakin sama sekali tidak puas dengan mereka. Sejauh ini, dia hanya memberi perhatian lebih pada Yiyun. Yiyun mengatur napasnya. Kali ini, itu adalah perbandingan kekuatan murni tanpa trik. Keahlian Yiyun bukanlah kekuatannya. Tentu saja, itu dibandingkan dengan mereka yang lahir secara alami dengan kekuatan dewa. Dibandingkan dengan orang lain, kekuatan Yiyun masih cukup. Bantu aku mengambil ini. Yiyun melepas pakaiannya dan melepaskan gaun Merkuri yang mengalir dan menyerahkannya kepada Su Zeng.
Oh, gaun Merkuri mengalir. Banyak orang melihat pakaian yang dikenakan Yiyun dan sekilas mengenali tingkat gaun Merkuri mengalir. Bobotnya bervariasi dari 10 kuali hingga 1000 kuali. Ketika Yiyun melakukan lompat katak, dia tampaknya juga mengenakan gaun Merkuri mengalir. Tetapi jika flowing Mercury Gown berada di 10 kuali, maka 250 kuali dengan 10 kuali tambahan hanya 260 kuali, dan itu tidak konyol. Saudara Yi, hati-hati. Kamu baru saja keluar dari Wilderness Divine Hall dan kamu telah melompat katak untuk waktu yang lama. Panah ini tidak terlihat ringan, jangan terluka. Yiyun mengangguk, meyakinkan Su Zeng. Jika itu adalah ujian gerakan, Yiyun masih bisa mengenakan gaun Merkuri mengalir. Tapi untuk menguji kekuatan tubuhnya, Yiyun harus berusaha sekuat tenaga. Menggunakan semua kekuatannya bahkan mungkin tidak memuaskan orang lain. Pelatihan hari ini merupakan tantangan besar bagi Yiyun. Dia merasa bahwa dengan kekuatannya saat ini, akan sangat sulit untuk memasukkan Primal Arrow ke dinding tungsten ungu. A True Martial World, Bab 171. Judul, apa artinya menjadi ahli Sein? Yiyun berjalan ke kotak logam dan memilih panah primal. Saat dia menyentuh batang panah, logam sedingin es menyebabkan jantungnya berdebar-debar. Dengan kakinya tertanam kuat di tanah, lengan kirinya ke depan dan lengan kanan di belakang, dia menekan Primal Arrow. Dia tidak memilih menggunakan bahunya untuk mengangkat Primal Arrow, dia ingin menggunakan kedua tangannya untuk membawa panah Divine yang tebal. Botakin benar, sebuah tombak harus ditikam dengan tangan, jadi bagaimana mungkin seseorang mengangkatnya dengan bahunya untuk menusuk? Anak ini, Zhou Kui tahu apa yang sedang direncanakan Yiyun. Membawa Primal Arrow dengan tangan jauh lebih sulit daripada mengangkatnya dengan bahu. Menarik napas dalam-dalam, mata Yiyun berkedip. Menggunakan kaki dan pinggulnya, dia mengerahkan kekuatan ke kedua bahu dan lengannya. Dia menggunakan semua kekuatannya pada saat itu. Naiklah, otot Yiyun membengkak saat pembuluh darahnya berputar. Primal Arrow diangkat olehnya. Itu benar-benar sangat berat. Yiyun jelas merasakan beban menakutkan dari Primal Arrow. Itu menarik otot lengannya, hampir merobeknya. Anggota Angkatan Darat Xuanwu menderita kekalahan telak saat mencoba mengangkat Primal Arrow, dan itu bukan tanpa alasan. Anak ini benar-benar mengangkatnya. Ketika anggota Xuanwu Army melihat adegan ini, kelopak mata mereka bergerak-gerak. Tapi mengangkat Primal Arrow hanyalah langkah pertama. Kesulitan sebenarnya adalah memasukkan panah dewa ke dalam dinding tungsten ungu. Dengan Primal Arrow di tangan, Yiyun menyelipkan lengannya ke depan ke tengah pusat Primal Arrow. Mereka bisa melihat lengan Yiyun gemetar. Ini karena ototnya tidak bisa menahan tekanan yang luar biasa dari Primal Arrow dan mereka memprotes. Ini membuktikan bahwa Yiyun berada di ambang batas kemampuannya. Jika sebulan yang lalu, tidak mungkin bagi Yiyun untuk mengangkat sesuatu seperti panah primal. Tapi sekarang, dalam dantian Yiyun, ki-nya perlahan beredar. Energi ini berasal dari Power of Desolate Species Primordial. Energi spesies primordial sangat murni. Saat memasuki aliran darah Yiyun, itu membuat Yiyun merasa diremajakan, membersihkan sumsumnya. Energi spesies primordial ini telah memberi Yiyun kekuatan sejak latihan katak melompat. Itu perlahan meleleh ke dalam daging dan darah Yiyun. Saudara Yi, yang terbaik, Yiyun, pergi. Anggota Jin Longwei mengepalkan tangan mereka dan bersorak untuk Yiyun. Yiyun melihat ke dinding tungsten ungu, dan dengan gigi terkatup, dia menyerang ke depan. Setiap langkah yang dia lakukan di tanah menyebabkan getaran hebat di ubin khusus di tanah. Yiyun dengan cepat mengangkat panah primal ke atas. Kedua tangannya tersentak ke depan. Ding! Dengan suara gemuruh yang keras, Primal Arrow membuat benturan keras pada dinding tungsten ungu. Kekuatan rebound yang luar biasa mengirim Yiyun ke belakang saat darahnya melonjak ke seluruh tubuhnya. Sangat sulit, dinding tungsten ungu itu sangat keras. Primal Arrow hanya berhasil menembus setengah kaki ke dalamnya. Kedalaman ini tidak cukup untuk menahan Primal Arrow di dalam dinding tungsten ungu. Melepaskannya akan membuat Primal Arrow jatuh. Sebuah pembuluh darah muncul di dahi Yiyun saat dia mengatupkan giginya. Dia mundur beberapa langkah dan, dengan menggunakan kekuatan dari kedua tangannya, dia mengirim kembali Primal Arrow. Sial, dampak kedua membuat Yiyun merasa seolah-olah dia mendengar semua otot di dalam tubuhnya robek. Tidak jauh dari situ, orang-orang bergidik ketakutan. Yiyun sebenarnya menggunakan Primal Arrow untuk menembus dinding 2 kali. Tapi dia gagal 2 kali. Kekuatan hantaman kedua lebih lemah dari yang pertama. Meskipun itu mengirim panah lebih dalam, itu masih kurang dari 1 kaki. Pada titik ini, otot dan tendon Yiyun terluka karena robekan. Dia tidak bisa melanjutkan. Ding-dang, Primal Arrow jatuh ke tanah. Lengan Yiyun bergetar lembut. Melatih kekuatan seseorang tidak bisa dilakukan dalam semalam.
Meskipun Yiyun telah menyerap energi spesies primordial dari Wilderness Divine Hall, dia masih lebih buruk daripada mereka yang telah melatih kekuatan mereka untuk jangka waktu yang lama dan direndam dalam tumbuhan sejak usia muda. Dibandingkan dengan jenius yang tak tertandingi seperti Lin Xingtong, jaraknya bahkan lebih besar. Yiyun perlu waktu untuk mengejar ketinggalan. Lemah. Evaluasi Botakin hanya satu kata. Kata ini digunakan untuk mengevaluasi 100 orang, termasuk Yiyun. Yiyun terdiam. Dia tahu kekuatan yang dia tunjukkan dianggap normal. Dalam hal keterampilan gerakan, dia memiliki minute subtlety. Tapi dalam hal kekuatan, dia tidak punya kartu truf. Hanya pelatihan dari Flowing Mercury Gone tidak memberinya alasan untuk membandingkan dengan para jenius itu. Suasana hening sesaat. Setelah hening lama, Botakin berkata, "Bertahun-tahun yang lalu, ketika aku seumuran denganmu, aku datang ke kota surgawi Tai'ah. Pelajaran pertama aku juga seperti ini, dan saat itu, aku tidak berhasil menembus satupun primal arrow." Kata-kata Botakin membuat banyak anak muda mengangkat kepala ke arah Botak, pria paruh baya. Dia kurus dan memiliki bekas luka di wajahnya. Dibandingkan sebelumnya, ekspresinya sekarang terlihat tidak terlalu busuk dan memiliki sedikit nostalgia dan kelembutan. Instruktur Qin juga pernah menjadi trainee di Tai'ah Divine City. Botakin melanjutkan, "Hasilnya membuat aku ini berkecil hati, terutama saat aku melihat rekor tajam primal arrow di Jalan Sage. Apakah kamu menyadarinya? Ada terlalu banyak platform rekaman di Jalan Sage. Karenanya, mereka tidak melihat semuanya saat mereka berjalan melewatinya." Mereka menggelengkan kepala. Botakin berkata, "Ada catatan khusus untuk memasukkan primal arrow ke dinding tungsten ungu. Ada 3 persyaratan untuk meninggalkan rekaman. Pertama, kultivator harus berusia 15 tahun ke bawah. Kedua, tingkat kultivasi mereka harus di bawah ranah Yuan Foundation. Ketiga, ada batas waktu 15 menit untuk memasukkan menggunakan primal arrow." Dulu, rekornya 109 menembus ke dinding tungsten ungu menggunakan primal arrow. 109, ketika mereka mendengar ini, mereka menghirup udara dingin. Angka ini terlalu konyol. Mereka merasakan tekanan yang berat. Dari deskripsi Botakin, orang yang menggunakan primal arrow untuk memasukkan 109 kali kemungkinan besar berada di puncak ranah Purple Blood. Tingkat kultivasi orang ini lebih tinggi dari mereka, tetapi tidak jauh lebih tinggi. Banyak dari mereka bahkan tidak bisa mengangkat primal arrow, belum lagi memasukkannya. Dan orang itu telah memasukkannya 109 kali. Celahnya terlalu lebar. Yiyun melihat banyak tanda di dinding tungsten ungu. Dia bertanya, "Instruktur, aku ingin bertanya, berapa umur orang tersebut ketika dia meninggalkan rekaman?" Angka konyol yaitu 109 juga mengejutkan Yiyun. Saat itu, dia baru berusia 14 tahun. Persyaratannya menuntut seseorang tidak berusia di atas 15 tahun. Tetapi banyak orang jenius yang akan melakukan terobosan ke Yuan Foundation sebelum berusia 15 tahun. Batas usia 15 tahun hanya untuk para jenius yang memulai kultivasi mereka nanti. 14 tahun, puncak Purple Blood di usia 14. Yiyun hampir 13 tahun dan tingkat kultivasinya hanya pada tahap awal Purple Blood. Dia masih memiliki waktu sekitar 1 tahun untuk bekerja menuju tujuannya. Botakin berkata, "Sekarang, rekor itu tidak tertandingi selama 3.000 tahun. Dalam 3.000 tahun terakhir, rekor terdekat hanya 105. Dan orang yang meninggalkan rekor itu akhirnya menjadi ahli Sein. Apakah kamu memiliki konsep tentang apa itu Sein?" Setelah menyebutkan ahli Sein, ekspresi Botakin berubah menjadi kekaguman. Ahli Sein adalah elit manusia teratas. Di kota surgawi Tai'ah, untuk menjadi ahli Sein, kamu dapat memilih untuk menjadi penatua kota surgawi. Seorang tetua Tai'ah memiliki kendali tertentu atas sumber daya kota surgawi Tai'ah. Mereka tinggal di atas lantai 90 di Menara Dewa Pusat. Ada banyak sekali manfaatnya. Tetua Tai'ah tidak lebih dari segelintir. Jumlah terbesar penatua kota surgawi Tai'ah tidak pernah melebihi 10 sepanjang sejarah. Dan di seluruh kerajaan surgawi Tai'ah yang luas, termasuk keluarga kerajaan dan keluarga tertutup, ada lebih banyak ahli Sein, tapi tidak banyak lagi. Umur ahli Sein bisa mencapai 10.000 tahun atau lebih. Dengan menghitung seperti ini, di seluruh kerajaan surgawi Tai'ah, mungkin tidak ada lebih dari 1 ahli Sein setiap 500 tahun. Tapi tahukah kamu berapa banyak pemula yang dikirim untuk berlatih di kota surgawi Tai'ah? Kamu mungkin tahu jumlahnya, ada 2.000 per tahun. Setiap angkatan menghabiskan waktu 6 tahun. Oleh karena itu, jumlah elit muda yang berlatih di kota surgawi Tai'ah mempertahankan rata-rata 12.000 orang. Di kota surgawi Tai'ah yang tak tergoyahkan ini, tidak ada kekurangan kultivator. Ada 12.000 orang dalam 6 tahun, 120.000 dalam 60 tahun. Lalu bagaimana dengan 500 tahun? Itu 1 juta orang. Dan orang-orang ini adalah para elit dari seluruh kerajaan surgawi Tai'ah.
Sejuta elit dan ahli Sein bahkan mungkin tidak muncul. Dapatkah kamu memahami konsep probabilitas ini? Orang sering berkata si ini dan si itu memiliki bakat mutlak, dan itu adalah seorang pemuda Sein. Ketika bakat mereka dievaluasi, ada yang disebut tingkat Tuan Manusia peringkat mistik, tingkat Sein peringkat bumi, dan tingkat Kaisar Agung peringkat surga. Namun pada kenyataannya, para jenius yang disebut ahli Sein muda memiliki kemungkinan yang sangat rendah untuk menjadi ahli Sein. Pahlawan muda yang telah dievaluasi sebagai level Sein peringkat bumi hanya memiliki kesempatan, dan apakah mereka mampu? Sulit, kata-kata botak Qin membuat para pahlawan muda yang hadir terdiam. Ahli Sein setiap 500 tahun sekali. Sejuta elit Tai Divine City bahkan mungkin tidak melahirkan satu pun. Qin Haotian saat ini adalah orang nomor 1 di gulungan kehormatan surga dan bumi di kota Tai Divine. Dia dicap sebagai ahli Sein muda. Tetapi bahkan dia tidak memiliki kesempatan 1% untuk menjadi ahli Sein. Suasana menjadi sunyi. Botak Qin tidak takut menuangkan air dingin ke atasnya. Jika kompas seni bela diri mereka dapat dengan mudah terdistorsi oleh air dingin, maka mereka ditakdirkan untuk tidak pernah berhasil. Yi Yun merenungkan kata-kata botak Qin. Kembali ke klan suku Cloud Wilderness Tao, Yi Yun telah dievaluasi dan hasilnya hanya peringkat mistik kelas 5. Itu adalah level Tuan Manusia. Adapun Lian Chengyu dan Tao Yun Xiao, mereka hanya di peringkat kuning atau elit manusia. Orang-orang yang dievaluasi sebagai jenius peringkat Sein mungkin tidak menjadi Sein. Dia hanya di tingkat Tuan Manusia, dan bahkan di antara Tuan Manusia, evaluasinya tidak di puncak. Lalu, dia masih sangat jauh. Tapi Yi Yun tidak putus asa. Lagi pula, sudah berapa lama dia berlatih seni bela diri? Tidak lebih dari setengah tahun. Dalam setengah tahun, itu normal jika dia tidak bisa menyamai mereka yang berasal dari keluarga seni bela diri dan mulai berlatih sejak usia 5 tahun. Jalan di depan Yi Yun masih panjang.